orang, siapapun juga kita terima kasih, kita memuji. Tapi kalau dia ngasih keburukan sama kita, siapa yang memuji? Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kebaikan ataupun keburukan yang datang dari Allah untuk hambanya, dan Allah dipuji atas hal yang demikian karena hikmah yang agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi jismah. Dan al-maut, kematian, adalah sebuah pintu yang semua manusia harus masuk melalui pintu tersebut. Perjalanan satu arah, nggak ada jalan pulang, satu arah. Bukan perjalanan tamasya, bukan perjalanan hiburan, perjalanan satu arah. Mereka meninggal dunia. Semua yang pergi masuk melalui pintu tersebut, nggak ada yang keluar lagi. Dan kita semuanya kelak akan nyusul di hari kiamat di padang mahsyar. Dan semua yang bernyawa pasti wafat dan meninggal dunia. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah beruntung. Sebab orang masing-masing punya definisi tentang keberuntungan. Oh, yang bisnisnya gol, untung. Yang menang tahta, untung. Yang dapat harta, untung. Tapi keberuntungan itu semuanya semu. Apalagi keberuntungan berujung neraka bukan keberuntungan. Allah Ta'ala menyatakan keberuntungan yang hakiki, man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dia sudah dan telah beruntung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita yang beruntung. Jadikan harta kita, tahta kita, apa yang kita punya, kesehatan. Apa itu neraka? Neraka adalah maksiat, membuat kita jauh dari maksiat, dekat ke dalam surga, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan surganya itu di dalam ketaatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akhfa thalath fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhanya dalam ketaatan, menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan, dan Allah menyembunyikan rahasianya, kewaliannya di antara hamba-hambanya. Maka kita tidak tahu, barangkali hamba yang kita anggap kecil, sepele, tapi dia punya kadar yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam khafifin nas min miskini gadim talak min safwatil yadini wa hana bainan nas dur timraini wa huwa ladil haqqi 'azimun 'ali rubba ash'ath aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah. Barangkali orang yang kelihatannya kecil, berdebu, pakaiannya compang-camping, tapi dia punya kadar agung di sisi Allah. Kalau dia berucap, Allah Ta'ala kabulkan ucapannya saat itu juga. Dia bilang A, itu yang terjadi. Subhanallah. Para awliya Allah, lahum ma yasha'un inda rabbihim. Bagi mereka apapun yang mereka kehendaki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadits qudsi di Bukhari, la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta saya kasih. La in ista'adzani la u'tiyanna. Dia berlindung, saya lindungi. Wa ma taraddadtu. Dalam riwayat yang lain sambungan dari hadits qudsi itu, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu kataraddudi fi qabdi ruh abdi al-mu'min yakrahul maut wa ana akrahu musa'atahu wa la budda lahu minal maut. Dan aku tidak pernah ragu-ragu di dalam melakukan sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguanku di dalam mencabut nyawa seorang mukmin yang benci, yang gak suka kematian. Dan aku gak suka membuat hamba kekasihku ini, tidak suka membuat dia menjadi tidak suka. Tapi mau gak mau harus wafat, harus meninggal dunia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan dan mahbubin. Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ada satu orang berkata kepada gurunya kebetulan adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gurunya Habib Ali bin Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Maulid Simtud Durar. Bilang ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Habib Ali, doain saya punya hajat. Bilang, apa hajat kamu?
doain saya biar saya dijadikan mahbub, orang yang dikasihi, yang disayang oleh Allah Ta'ala. Maka Habib Ali bertanya, kenapa kamu mau jadi mahbub? Ini omongan ini kamu cuma asal ngomong aja atau kamu paham maknanya? Dia bilang, sebab saya lihat kalau ada anak tuh, ada anak disayang oleh bapaknya, itu anak entah naik ke kepala bapaknya masih disayang, begitu sampai bapaknya diompolin, dikencingin pahanya masih disayang, tuh anak bau masih dicium juga. Orang kalau udah disayang oleh seseorang, udah apa aja cakep aja, bagus aja. Sebab sayyiatul mahbub, kesalahan orang yang dikasihi dihapus, diampunin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya minta doakan saya biar menjadi mahbub, orang yang dikasihi, yang disayang, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita pengen semuanya menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai oleh Allah Ta'ala. Hamba tersebut kalau dia disayang oleh Allah Ta'ala, nggak tahu rasanya pedihnya sakaratul maut, dia nggak tahu kayak gimana, nggak tahu. Kemudian juga nggak tahu himpitan di dalam kubur seperti apa. Sebab itu di dalam kubur itu dihimpit. Semuanya itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau salima ahadun min dharbatil qabr, la salima Sa'ad bin Mu'adz alladhi ihtazza li mautihi 'arsyur rahman." Seandainya ada seseorang yang selamat dari jempitan kubur, maka yang selamat adalah Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah yang ketika dia meninggal dunia arusnya Rahman bergoncang dengan kematiannya dia. Tapi kata ulama, semua orang merasakan dharbatil qabr, jempitan kubur. Adapun orang yang maksiat, yang jahat, yang bejat, itu ketika dihimpit di dalam kuburnya, itu sampai-sampai tulang rusuknya saling bersilangan, saking pedihnya himpitan kubur. Namun Allah Ta'ala jadikan bagi mukmin himpitan kubur tersebut seperti ketika seorang ibu bertemu dengan anaknya yang jalan lama, begitu ketemu tuh anaknya dipeluk dengan sangat erat sekali. Nah, begitu juga bumi ketika menyambut jasanya seorang mukmin, itu dihimpit, itu dipeluk seperti pelukan seorang ibu yang memeluk anaknya. Nah, itu hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak merasakan sakit dan pedih, wala tahu soal munkar, wala tahu azab siksa kubur, wala tahu rasa takut yang ada di dalam hari kiamat. Begitu taunya aman, selamat, dibangkit dari kuburnya, dijemput oleh malaikat itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu ketika mereka dibangkit dari kuburnya, malaikat menjemput mereka. Tatanazzal, satu buah tiga rombongan malaikat menyambut dia. Ngapain tuh malaikat dikirim oleh Allah Ta'ala? Bukan cuma satu, tatanazzal, berturun-turunan, turun, banyak yang turun. Mereka semuanya bilang, "Alla takhafu," jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu risau dan jangan kamu bersedih. Hari ketakutan, hari kiamat, semuanya pada ketakutan. Tapi hamba-hamba yang dikasih oleh Allah Ta'ala kirim utusan malaikat kepada dia. Begitu keluar dari kubur, lu jangan takut, lu jangan risau, aman. Abshiru, lu bilang, lu senang. Abshiru, biliannya dengan surga Allah Ta'ala yang sudah dijanjikan Allah untuk kalian. Nahnu awliyaukum, kami penolong kalian. Bukan cuma di dunia doang. Allah kalau nolong kepada hambanya, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Di dunia ditolong, di akhirat ditolong. Waktu sakaratul maut ditolong. Waktu masuk ke dalam lubang kubur ditolong. Waktu diinterogasi oleh munkar wa nakir ditolong. Gitu sekarang kalau mau diinterogasi umum politik takut banget. Kita mau bikin acara atau dilakuin sama Satpol PP takut juga. Begitu bayangin kalau kita sendirian di lubang kubur.
disamperin sama munkar wa nakir. Tahu gak kenapa yang namanya munkar wa nakir? Munkar wa nakir, sebab setiap yang berjumpa dengan mereka tanakkar minhum, sot munkar wa nakir, suara yang menakutkan, yang membuat risau, yang membuat ketakutan, membuat orang stres ketika mendengarnya. Ditanya, man rabbuka, suara yang lebih nyaring daripada suara geledek depan kuping kita. Munkar wa nakir, semuanya pada ketakutan saat diinterogasi oleh munkar wa nakir. Tapi Allah Ta'ala telah dicinta kepada nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah. Kami penolong kalian, pembela kalian, yang ngatur, yang handle segala urusan kalian di dunia, di akhirat. Waktu ruhnya dicabut, Allah Ta'ala yang handle, rapi, beres, nggak tahu sakit, nggak tahu apa. Kemudian juga dalam kubur, urusan munkar nakir, Allah Ta'ala yang handle. Sampai dibangkit dari kuburnya, Allah Ta'ala yang handle, rapi. Awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, buat kalian itu di akhirat, di surga, apa aja yang kamu suka, doyannya ada, pengennya ada, maunya ada. Ada satu orang dari sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah, surga itu bagaimana? Diceritakan oleh Nabi, surga itu nikmatnya seperti ini, istananya. Bahkan orang kalau bercocok tanam di surga bisa. Itu dia bercocok tanam, dia tanam benihnya. Begitu dia tanam benihnya, dia siram, itu langsung tumbuh itu benih saat itu juga sampai setinggi gunung. Sampai akhirnya dia bilang, hasbuk ya, nah dan cukup, udah jangan disiramin mulu, mesti tinggi apa lagi itu pohon. Udah cukup, sampai sedikit lagi, jangan ketinggian. Terus sahabat bilang, ya Rasulullah, pasti itu yang doyan bercocok tanam tuh, ya, yang lagi nyiramin tuh pasti orang Ansor, soalnya mereka doyan berkebun. Tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Mau apa aja boleh, mau klaim apa aja boleh, pengen istana, pengen makanan, pengen surga, pengen ini, pengen itu. Ada satu orang bertanya kepada aulia Allah, coba ceritain kepada saya, apa sih yang paling ngangenin dari surga? Surga, kita pengen surga. Emang apa sih yang paling enak di surga apa? Bilang cukup satu hal, fiha Rasulullah, di dalam surga ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Habsyi bilang, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyana. Surga yang paling nanganin dari sifatnya surga karena di situ ada kekasih kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Ta'ala masukkan kita dalam surga, Allah Ta'ala kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nuzulan min ghafurir rahim, itu jamuan dari Allah Ta'ala yang maha pengampun, yang maha penyayang. Subhanallah, Jalla Jalaluhu Ta'ala azamatuh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Terus Allah lanjutkan ke dalam ayat tersebut, siapa yang lebih bagus, yang lebih indah daripada orang yang ngajak kepada Allah. Ini saya kalau begitu aja bacanya ayat yang kebayang siapa? Itu orangnya itu. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih bagus ucapannya dibandingkan orang yang ngajak ke Allah tuh setelah 20 tahun di Haji Zainuddin Amzad, ngajak orang ke Allah, ngajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bikin adem, bikin tenang, bikin rukun, damaikan orang, akurkan orang. Masya Allah, radhiyallahu anhu, dan Allah Ta'ala angkat derajat beliau, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikumpulkan semua di illiyin, di bawah naungan insyaallah benderanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kita semuanya husnul khatimah, diberikan kita keamanan di dalam kubur kita, diberikan kita rasa aman ketika dicabut rohnya kita, diberikan kita rasa aman ketika diinterogasi dalam kubur, diberikan kita rasa aman ketika dibangkit dari kubur, diberikan kita rasa aman ketika lewat di atas sirat, diberikan kita rasa aman ketika ditimbang amalan kita, diberikan kita rasa aman ketika diinterogasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dikumandangkan panggilan yang berbunyi, bagi mereka yang beruntung telah beruntung fulan bin fulan, keberuntungan yang gak ada sial selamanya lagi. Tapi di sana juga ada panggilan yang lain, telah sial fulan bin fulan, kesialan yang gak ada untungnya sama sekali.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keberuntungan yang abadi, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersihkan hati kita, dan Allah Ta'ala jaga keluarga kita semuanya dijauhkan dari bala, dari musibah, afiat insyaallah. Allah Ta'ala angkat derajat orang tua kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar almarhum dan maghfirlah dan Haji Zainuddin Amjad diberikan keberkahan, afiat insyaallah. Ustaz Zaki dan segenap saudara-saudara beliau semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taufik dan bimbingan, insyaallah makin makmur. Dan apa yang boleh ditaksir oleh almarhum insyaallah makin berkah, makin makmur ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma ila taj'al fina wala minna wala ma'ana jadiyan wala mahruma ihdina bihi taj'alna mimman yusarrifu Allah la tuwallina waliyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka taghashsha wa hawla rahmah wal maghfirah wa walidina wa bikum amwatina wa shaykhina mu'allimina jalhum alaina wa من رياض الجنة يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين ويا ذا الجود المتين يا رحمن المساكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة.